Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Vivian Zarfan. Pada video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal mengenai materi fisika modern, terkhusus subbab transformasi Lorentz. Adapun untuk materi mengenai transformasi Lorentz, maka teman-teman bisa lihat pada video yang telah saya posting sebelumnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan mengerjakan latihan soal berikut. Jadi di sini kita diberikan satu buah soal dengan kriteria sebagai berikut. Jadi menurut pengamat O yang diam, dia melihat sebuah lampu menyala pada koordinat X 100 km, Y 55 km, dan Z 14 km pada waktu terukur menurut pengamat O itu, yakni pada detik 5 kali 10 pangkat minus 4 sekon. Berdasarkan data-data ini, maka kita disuruh untuk mencari koordinat lampu tersebut menurut pengamat O aksen yang bergerak dengan kecepatan sebesar minus 0,8 C, yang dimana itu pergerakan koordinat O aksen ini hanya berada pada sumbu X dan X aksen saja. Nah, setelah kita mengetahui soalnya, maka dengan gamblang persoalan ini dapat kita selesaikan dengan mudah dengan menggunakan konsep dari transformasi Lorentz itu sendiri. Adapun untuk persamaan transformasi Lorentz itu dapat dituliskan ke dalam bentuk sebagai berikut. Jadi untuk yang X aksen, maka kita dapat peroleh dengan menggunakan persamaan X aksen sama dengan X kurang VT dibagi akar dari hasil pengurangan 1 dikurang V per C pangkat 2, di mana X aksen ini merupakan koordinat lampu menurut pengamat O aksen yang bergerak, sedangkan X itu adalah merupakan posisi lampu yang menyala menurut pengamat O yang diam, lalu V itu merupakan kecepatan dari pengamat O aksen relatif terhadap pengamat O yang diam, sedangkan T itu merupakan waktu kejadian yang diukur oleh pengamat O yang diam. Sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dari masing-masing variabel, berarti kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang telah disediakan dari soal. Oleh karena itu, kita akan peroleh persamaan berikut. 100 km dikurang V-nya ini kecepatannya kita ganti menjadi minus 0,8 C. Di sini nilai C-nya kita gunakan dalam satuan kilometer per sekon. Hal ini untuk memudahkan masalah pengerjaan satuannya. Karena pada soal itu telah menggunakan kilometer, jadi daripada kita mengubah kilometer ke meter, maka lebih simpelnya nilai C-nya saja yang kita ubah dari 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon menjadi 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon. Adapun waktunya itu pada soal yakni sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 sekon. Sedangkan V per C itu dapat kita peroleh hasilnya yakni sebesar 0,8. Oke. Karena V sama dengan minus 0,8 C, berarti V per C itu adalah minus 0,8. Ya. Karena ada tanda minus, nanti kan dia kalau dikuadratkan itu dia akan menjadi positif. Oleh karena itu, nanti akan kita peroleh persamaan berikut. Setelah kita mengerjakan angka-angka ini, maka dapat disederhanakan menjadi X aksen sama dengan 100 km ditambah 120 km yang merupakan hasil dari 0,8 kali 3 kali 10 pangkat 5 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. Kita bagi dengan akar dari 0,36. Maka nanti akan kita dapatkan X aksen sama dengan 220 km dibagi dengan 0,6. Adapun hasil bagi ini adalah sebesar
366 km. Kemudian kita akan mencari lagi variabel waktu, yakni T-aksen menurut koordinat O-aksen yang bergerak relatif terhadap pengamat O yang diam. Adapun untuk persamaan T-aksen ini dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi, makna dari besaran-besaran V, X, Y itu sama saja. Seperti yang kita jelaskan di atas, yang berbeda itu hanya kita mendapatkan variabel T-aksen. Jadi, T-aksen itu merupakan waktu yang diukur oleh pengamat O-aksen yang bergerak relatif terhadap O dari sebuah kejadian tertentu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita memasukkan angka-angkanya, maka nanti kita peroleh suatu persamaan berikut. Ya, jadi terlihat bahwa di sini C-nya itu kita tidak pangkat duakan karena dia sudah saling mematikan dari nilai V-nya. Kan V-nya itu adalah minus 0,8C, sedangkan dibagi dengan C kuadrat. Jadi, C yang di atas akan mematikan 1C yang berada di bawah. Makanya tersisa 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Lebih lanjut, kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka nanti kita peroleh persamaan berikut. Ya, kalau kita operasikan, nanti akan kita peroleh 5 ditambah 2,6 kali 10 pangkat minus 4 sekon dibagi 0,6 itu kita dapatkan hasil 12,6 kali 10 pangkat minus 4 sekon. Untuk dua sumbu dari koordinat yang lain, yakni Y-aksen dan Z-aksen, maka kita dimudahkan karena pada soal itu ternyata pergerakan dari O-aksen ini dia hanya pada arah sumbu X dan X-aksen saja, sehingga tidak ada pergerakan ke arah Y-aksen ataupun Z-aksen. Oleh karena itu, sumbu Y-aksen, Z-aksen, maka dia tidak akan mengalami perubahan. Maka nanti kita peroleh koordinat Y-aksen itu lain adalah Y itu sendiri, yakni 55 km. Adapun untuk Z-aksen itu, yakni Z sebesar 14 km. Baik, jadi inilah jawaban dari persoalan yang telah kita kerjakan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal fisika modern, terkhusus pada bagian transformasi Lorentz. Kalau begitu, sekian informasi dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan untuk ketik di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.